Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Harif. Pak Harif, kalau kita lihat sebarannya kan sudah bergeser ke luar Jakarta. Iya. Nah, jumlah perawat katakanlah tetap nih, atau mungkin dari Jakarta digeser ke daerah-daerah gitu. Iya. Cara pembagiannya gimana, Pak? Di awal pandemi ini kami PPNI mendapatkan permintaan oleh Kementerian Kesehatan untuk membantu menyiapkan relawan. Jadi kami sudah buka link pendaftaran, itu sudah mencapai 4.400 orang relawan yang terdaftar di dalam sistem kita, dan lebih dari 3.500-nya sudah kami serahkan data itu kepada Kementerian Kesehatan. Jadi itu relawan dari seluruh Indonesia, Pak. Jadi bukan hanya di Jakarta. Jadi itu sudah ada database-nya. Jadi kalau manakala nanti beberapa wilayah menjadi epicentrum, kita tidak doakan, tetapi manakala itu Kementerian Kesehatan sudah ada data yang kami kasih sana, tinggal mereka rekrut. Ya. Setelah rekrut, mereka lakukan pelatihan daring selama beberapa hari, kemudian di medical check up, baru mereka diberangkatkan. Begitu prosedurnya. Sejauh ini ada nggak permintaan atau informasi dari rumah sakit bahwa kami kekurangan perawat, tolong kirim ke kami? Ada. Itu di mana saja, Pak? Di DKI ini beberapa rumah sakit daerah, dan beberapa ada rumah sakit rujukan. Rumah sakit Sulianti Saroso pernah meminta ke PPNI permintaan tenaga, dan karena kita sudah sepakat untuk satu pintu, kita koordinasikan ke PPSDM Kementerian Kesehatan yang mengirim. Ini Jakarta saja kurang nih, Pak, apalagi daerah nih. Iya, dan kemarin Surabaya juga begitu, Pak. Dan itu sudah kita koordinasikan dan sudah dikirim juga. Nah, saya kira dari sisi jumlah, kuantitas itu kita masih bisa siapkan itu, Pak. Karena sudah banyak sekali yang memang punya minat untuk menjadi relawan dalam kondisi. Dan mereka sudah dilatih supaya bisa merawat pasien corona. Iya, dalam arti mereka sudah punya pengalaman, kan kita punya minimal pengalaman, ya. Kemudian sebelum diterjunkan ke tempat kerja atau tempat yang meminta relawan tersebut, mereka sudah juga harus dilatih oleh kita dan Kementerian Kesehatan. Gitu, Pak. Pak, kalau lihat dari komposisi keahlian perawat ya, ini kan saya dapat informasi juga bahwa perawat yang tidak tersertifikasi itu hampir 70-an%, Pak ya. Sementara yang punya kemampuan spesialisasi itu hanya 6%, Pak. Nah, bagaimana ini bisa menjawab kebutuhan kalau pandemi, penyakit seperti pandemi ini, Pak? Ya, oleh karena itu harus ada penyegaran di awal sebelum mereka bertugas itu, Pak, untuk mengatasi persoalan itu. Tetapi yang kita pikirkan ke depan sebenarnya bukan pada penanganan pandemi secara umum, Pak. Kalau penanganan pandemi secara umum ini kan sudah beberapa pedoman yang sudah dikeluarkan itu. Tapi yang kita butuhkan ke depan itu manakala eskalasi meningkat pada pasien-pasien pandemik dengan kondisi yang berat, yang memerlukan ICU, ICCU. Nah, itu memang harus ada kualifikasi khusus perawat-perawatnya. Nah, berapa banyak perawat kita yang punya kualifikasi di ICCU, Pak? Hari ini itu hanya cukup untuk rumah sakit tanpa adanya kondisi pandemi. Artinya dengan eskalasi meningkat pasti kita kekurangan. Nah, oleh karena itu kita sedang mencari cara bagaimana caranya kita harus memenuhi dengan kualifikasi tersebut, karena untuk memberikan pelatihan pada perawat yang mahir ICU itu pelatihan harus 3-6 bulan. 3-6 bulan, Iya, Pak? 3-6 bulan. Kita lakukan itu. Itu sudah ada sekitar 15-16 ribu orang yang baru di Indonesia ini yang bersertifikasi khusus kebutuhan ICU itu, Pak. Dan itu hanya untuk pas-pasan untuk rumah sakit pada kondisi yang normal, tidak pandemi. Nah, kalau ada eskalasi maka kita harus mendidik itu. Nah, kemarin sudah kita pernah coba PPSDM bersama Perhimpunan Dokter Anestesis Intensif juga melakukan pelatihan secara daring. Ya, kalau tidak salah 1 minggu itu ya. Dan itu kami persyaratkan pula, kalaupun ada mereka bekerja, tapi harus ada 1 orang minimal di dalam ruangan itu yang sudah terkualifikasi, yang tersertifikasi, supaya tidak terjadi justru unsafety terhadap klien atau pasien gitu. Pak Harif, ini kalau kita lihat pertambahan jumlah yang positif ya, per hari Rabu kemarin itu sekitar 57 ribuan lah, hampir 60 ribu, Pak ya. Dan ini kan trennya makin naik terus, Pak. Di atas 1.000 lah ya. Di atas 1.000 naik terus, dan suatu saat kan ini kan kita belum sampai peak benar, Pak ya. Bisa 100 ribu. Nah,
dengan kondisi kemampuan perawat yang bisa masuk ke ruang ICU yang masih terbatas, bagaimana Bapak mengantisipasi supaya bisa mengimbangi pertambahan jumlah penderita yang positif, Pak? Iya, tidak ada jalan lain, kita lakukan pelatihan seperti yang kemarin itu, kita daringkan, kita online kan pelatihannya, tetapi dengan harus ada supervisi, penyediaan supervisornya ini. Nah, itu gimana perbedaan? Kami punya diskusi beberapa kali dengan beberapa pihak, mungkinkah kalau nanti kita ini dalam kondisi gawat darurat kan semua anak bangsa harus ikut. Misalnya rumah sakit swasta yang hari ini konon kabarnya juga pasiennya berkurang, ya kan? Rumah sakit rujukan yang meludak nih, nah itu bisa tidak diperbantukan. Rumah sakit daerah yang tidak ada ICU-nya, tidak pasiennya, perawat-perawat ICU yang ada di rumah sakit tersebut atau perawat ICU di rumah sakit swasta yang pasiennya berkurang bisa tidak diperbantukan. Itu yang barangkali solusi yang, nah ini pemerintah ini yang harus. Itu komandannya siapa nih? Departemen Kesehatan? Ya harus Departemen Kesehatan. Nah sejauh ini Departemen Kesehatan sudah mengajak bicara untuk kita mapping nih rumah sakit yang swasta yang pasiennya berkurang, kita usahakan supaya distribusi ke rumah sakit lain. Kalau dengan PPNI belum. Ya saya belum tahu kalau dengan pihak perhimpunan rumah sakit ya. Tapi PPNI perlu dilibatkan dalam urusan ini? Saya kira harus, karena kita tahu kompetensi perawat. Atau mungkin PPNI proaktif berbicara dengan Departemen Kesehatan, Pak? Ya, jangan saling menunggu nih. Iya. Kita sudah coba untuk menyediakan pelatihan untuk persiapan untuk Wisma Atlet kan Pak. Karena walaupun belum ada ICU, tapi kita sudah siapkan. Itu sudah kita mulai, kita akan teruskan itu. Pak, ini jumlah pasien bertambah, perawat pun juga mungkin akan bertambah jumlahnya, tapi bagaimana dengan kesiapan alat pelindung diri, kita bahas di segmen berikut. Ya. Pemirsa, tetaplah di special interview. Itu yang mengeluhkan terbatasnya jumlah masker, bahkan pakai harus saling berganti. Itu sudah mulai berkurang keluhannya. Yang masih ada keluhan yang datang ke kami itu adalah rumah sakit swasta dan puskesmas.